Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para dewan pengurus, DKM, pembina, penasehat masjid, yang semoga senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia kita. Di kesempatan siang hari ini lebih kurang 15 menit ke depan atau 20, saya ingin mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian merenungkan Al-Hadyul Quran, Al-Hadyul Ilahi, panduan Quran dan panduan Tuhan. Semoga dengan membacakan ayat-ayat suci ini dan merenungkan maknanya, memahaminya, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan bacaan dan renungan Quran ini sebagai bimbingan kehidupan kita di kehidupan dunia agar hidup selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada Quran surah Ali Imran. Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 14 hingga ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduannya, pemberitahuannya yang merupakan bukti dari kenyataan hidup sekaligus panduan dan tawaran bagi orang yang ingin mengikuti panduan ayat-ayat suci ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Secara fitrah, naluri, alami, tabi'i, setiap manusia diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bermacam naluri. Ada yang namanya gharizatul baqa, naluri bertahan hidup. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita hamba-hambanya, Zuyyina linnas dijadikan terasa indah, manis rasanya, indah keadaannya. Apa itu yang Allah jadikan terasa indah dan manis dalam kehidupan kita ini? Hubbus syahawat, cinta kepada bermacam hasrat, keinginan yang bersifat naluri. Cinta kepada hal itu berupa apa? Syahwat minan nisa, hasrat, keinginan mencintai lawan jenis. Wanita bagi laki-laki, pria bagi kaum wanita. Dan Allah jadikan begitu terasa indah. Kalau ada lawan jenis yang menerima cinta kita, pasti kita akan merasakan manisnya kehidupan. Kemudian yang kedua, apalagi yang Allah jadikan terasa indah, wal banin, anak-anak keturunan.
wal qanatiril muqantarah. Begitupun harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Setiap manusia ini Allah tanamkan dalam nalurinya cinta dan rasa indah bila memiliki harta yang bertumpuk-tumpuk. Minadz zahabi, dari emas, wal fiddah, dan juga perak, mata uang, berlian, benda mahal, wal khailil musawwamah. Begitupun kuda-kuda yang siap, yang berharga mahal, ya, yang siap untuk dipakai berperang. Ya, kalau sekarang memiliki mobil-mobil mewah, itu sudah naluri manusia Allah jadikan terasa indah untuk bisa memiliki hal tersebut dan menguasainya. Pangkat kedudukan termasuk bagian dari qanatiril muqantarah. Semua orang yang bekerja ingin pangkatnya naik, jabatannya tinggi, kehormatan bertambah, itu hal yang naluri. Tidak terelakkan lagi. Begitu pula al-an'am, nikmat rasa indah bila memiliki hewan-hewan peliharaan, termasuk wal harth, memiliki kebun-kebun dan tanaman atau ladang yang bisa kita kuasai, punya sawah yang lebar, kebun yang luas, berbuah banyak, dan lain sebagainya. Itu dasar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dalam naluri setiap manusia. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita bukan hanya untuk itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan bahwa itu semua, zalika, itu semua mata'ul hayatid dunya, perhiasan dan kenikmatan sementara dalam kehidupan dunia. Jadi ini yang perlu diingat, kata Allah Ta'ala, zalika mata'ul hayatid dunya. Semua tadi itu hanyalah perhiasan semu, kenikmatan sesaat dalam kehidupan dunia, bukan abadi. Jadi jangan jadikan itu semua satu hal yang menjadi obsesi kita yang abadi. Jangan. Kenapa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sungguh di sisi Allah, iya, di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik dari itu. Itu Allah beritahukan pada kita. Bahkan dalam Quran surah Ibrahim, ayat 2 di penghujung dan 3 dari Quran surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah warning. Warning, apa kata Allah? Wa wailun lil kafirina min azabin syadid. Maka ingat, kata Allah, ada siksa yang begitu pedih, menyakitkan, yang Allah sudah beritahukan diberikan jatahnya bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Siapa gerangan orang yang dianggap ingkar oleh Allah? Quran surah Ibrahim ayat ketiga. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Azab yang syadid diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang satu, mencintai dunia. Tadi kan bagian dari kecintaan dunia tuh, zuyina linnas hubbus syahawat. Tapi mencintai dunia, pangkat kedudukan, jabatan, istri, pasangan, anak-anak, rumah mewah, kendaraan yang mewah, kebun yang luas, binatang peliharaan yang banyak. Itu semua boleh, karena memang naluri sudah Allah berikan. Tapi jangan sampai mencintai alal akhirah mengalahkan kehidupan akhirat. Kenapa? Tadi Allah beritahukan, wallahu indahu husnul ma'ab. Yang pertama. Dan akibat dari mencintai dunia yang berlebih hingga mengalahkan akhirat, nanti berefek wa yasudduna an sabilillah, akan berefek selalu menghalangi orang lain, bahkan dirinya, dari mengikuti jalan kebenaran yang Allah tunjukkan. Wa yabghunaha iwaja, dan selalu menginginkan jalan yang lurus menjadi bengkok. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sepatutnya bagaimana sih kita menyikapi naluri, insting yang Allah sudah tempatkan dalam jiwa kita, diri kita, bahwa kita ini mencintai dunia,
Cinta kepada memiliki hasrat keinginan mengumpulkan pundi-pundi dunia, harta yang bertumpuk, bolehkah itu? Boleh. Yang penting ingat, kita seorang yang hamba Allah yang beriman, kata Allah, harus memiliki obsesi yang paling penting dalam menyikapi indahnya perhiasan dunia ini. Apa itu? Yang Allah pesankan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita hidup di dunia, Allah tanamkan dalam hati kita naluri ini cinta kepada perhiasan dunia. Iya, tapi kata Allah, ingatlah, itu semua mesti kau jadikan sebuah visi, bahkan obsesi, bahwa kenikmatan dunia yang Allah anugerahkan buat kita, pangkat, kedudukan, jabatan, harta, keluarga, pasangan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya, satu tujuannya, satu visinya, daral akhirah, menjadi jembatan untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Itu saja. Dengan pangkatnya, bintangnya, kehormatannya, gajinya, rumahnya, kendaraannya, boleh kumpulkan itu semua. Jadikan itu bekal untuk menuju keridhaan, kenikmatan abadi di negeri akhirat. Lalu bagaimana menyikapi kenikmatan dunia ini? Allah beritahukan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah lupa bahagianmu dari kehidupan dunia. Punya pangkat, gunakan pangkat itu. Gunakan untuk menjemput kehormatan di akhirat nanti. Punya harta, nikmati hartanya dengan cara yang Allah Ta'ala aturkan untuk mendapatkan, menggapai keridhaan di negeri akhirat. Itu saja kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kembali kepada Quran surah Ali Imran di ayat ke-15. Allah memberikan tawaran buat kita yang Allah sudah tanamkan dalam hati kita ini secara naluri cinta kepada hasrat duniawi. Apa kata Allah? Qul, bacakan wahai Rasul. Nah, sekarang saya duduk di sini, saya bacakan juga ayat ini buat saya dan Anda semua. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah kalian, kata Allah, aku beritahukan ada yang lebih bernilai dari kenikmatan hasrat tersebut tadi. Kira-kira jawabannya mau nggak dikasih tahu? Mau nggak? Mau. Karena ini pemberitaan dari Allah ini. Mau ya Rabb, beritahukan pada kami, ajarkan pada kami. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Apa kata Allah? Lilladzina taqaw. Ada bahagian bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa jatahnya? Apa bahagiannya? Allah beritahukan, inda rabbihim, di sisi Allah terdapat jannatin, taman-taman surgawi, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka orang-orang yang bertakwa dalam menyikapi keindahan perhiasan dunia ini, lilladzina taqaw tadi, khalidina fiha, tinggal kekal selama-lamanya di taman surga tadi. Wa azwajum mutahharah, begitupun Allah berikan istri yang sudah dibersihkan, disucikan oleh Allah dari segala noda dan kekurangan. Dan bahkan orang-orang yang bertakwa tadi meraih waridwanun minallah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan ingatlah, Allah Maha melihat hamba-hambanya. Hamba yang mana? Ayat berikutnya ke-16. Alladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa, menyampaikan permohonan kepada Allah dengan sebuah permohonan, Rabbana innana amanna. Pertama, pengakuan bahwa Tuhan, kami siap untuk beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana, maka berikan ampunanmu untuk kami. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami ya Rabb dari siksa api neraka. Baik, kita baca sama-sama ya. Rabbana
innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini kata Allah Ta'ala, orang-orang yang senantiasa dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, yaitu orang-orang yang selalu melantunkan pertama, ikrar, siap beriman, tunduk patuh kepada Allah, namun tak pernah lupa memohon ampunan bila ada kekurangan dalam urusan keimanan, dan minta perlindungan dijaga dari api neraka. Siapa mereka kata Allah? Satu, as-sabirin, orang-orang yang sabar dalam taat pada Allah dan sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Was-sadiqin, orang-orang yang jujur antara ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Wal qanitin, yang senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah. Wal munfiqin, dan di siang hari senantiasa berinfak, berbagi, mendermakan hartanya di jalan Allah. Juga wal mustaghfirina bil ashar, juga senantiasa melantunkan istighfar di waktu sahar. Waktu sebelum subuh sudah bangun, salat malam, membaca Al-Quran, dan melantunkan istighfar menunggu masuknya waktu subuh. Itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persaksikan mereka bahwa mereka inilah orang-orang yang terbaik dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita dapat menyikapi perhiasan dunia dengan sikapnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai dunia tidak sampai mengalahkan cinta kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan sebuah ayat dari sebuah ucapan Ratu Balqis, peringatan akan bahayanya bila kecintaan dunia mendominasi dalam hati, yang mana efeknya akan menginginkan kekal, langgeng, berkuasa. Ini bahayanya. Hal ini terdapat dikisahkan dalam Al-Quran, dalam Quran surah An-Naml ayat 34. Qalat, berkata Ratu Balqis, innal muluka, sesungguhnya para raja-raja. Siapa raja ini? Raja bukan gubernur, bukan presiden. Raja itu orang yang ingin selalu kepemimpinannya, kekuasaannya langgeng, turun-temurun. Ini namanya raja. Innal muluka idza dakhalu qaryatan, apabila sudah masuk dan menguasai sebuah negeri, afsaduha, karakter seorang pemimpin yang ingin langgeng kekuasaannya selalu berbuat kerusakan di negeri tersebut dengan bermacam propaganda, bermacam cara. Bahkan waja'alu a'izzata ahliha azillah, bahkan mereka menjadikan orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdik pandai di negeri tersebut menjadi hina dina, harus ikut terhadap kemauannya. Nah, para ulama diantaranya Sadah Al-Ba'alawi, yang saya ingat ini menafsirkan ayat ini pernah diungkapkan oleh seorang ulama Sadah Al-Ba'alawi di negeri Yaman bernama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan ini sebuah isyarah, ucapan Bilqis ini sebuah isyarah. Jangan sampai keinginan melanggengkan kekuasaan masuk dalam hati manusia. Mengapa? Bila sudah masuk dalam hati manusia, akan merusak hatinya dan menjadikan kemuliaan-kemuliaan akhlak dan tabiat manusia menjadi hina dan dina. Demi apa? Melanggengkan kekuasaan. Maka mari cintai nikmat Allah berupa keindahan dan perhiasan dunia ini dengan seimbang. Jangan kecintaan dunia kita mengalahkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan terhadap akhirat. Mudah-mudahan renungan siang hari ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilainal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit turuq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.